Jadi kan kemarin kadang jelas terus putus-putus Kak. Tapi sekarang udah jelas kan? Udah. Udah, oke. Jadi kemarin kan kita udah bahas mengenai bagaimana cara penarikan kesimpulan yang benar. Nah, sekarang kita tuh mempelajari mengenai bagaimana kualitas simpulan itu. Karena biasanya di soal itu tuh kita nggak cuma ditanyain yang benar, tapi juga ditanyain yang mungkin benar, yang apakah sesuai dengan informasi yang diberikan, apakah relevan gitu. Kecepatan ya teman-teman. Cuman pembukaan doang sih, ini nggak apa-apa. Oke, next saja ya. Jadi yang pertama ada simpulan tersebut pasti benar. Jadi suatu kesimpulan dinyatakan pasti benar apabila dia tuh yang pertama bisa aja dia sesuai dengan pernyataannya. Kemudian yang kedua, dia tuh informasi dan pemisalannya benar dan lengkap. Benar dan lengkap. Kemudian yang ketiga, premis-premisnya berhubungan. Jadi kalau kita simpulin yang kayak kemarin, yang penarikan kesimpulan, contoh jika P maka Hi, kemudian ada jika Hi maka R, yang kita coret kan kemarin, maka kesimpulannya kan jika P maka R. Jika diketahui, biasanya tuh diketahui salah satu premisnya tuh P. Berarti kan kesimpulan dia tuh R kan ya guys. Kesimpulan tuh yang ini, kesimpulannya kan yang R. Nah, eh, kesimpulan ini itu dapat kita katakan sebagai pasti benar gitu. Karena apa? Karena dia sesuai nih premis-premisnya sesuai dengan logika matematika yang telah kita pelajarin sebelumnya. Terus ada juga yang kayak gini. Dia tuh sesuai dengan pernyataan di premis. Jadi kalau premis di kalau di si premis itu udah ada kayak eh, kata-kata contoh nih. Kalau gini, kalau mendung maka hujan. Nah, dia tuh pernyataan kayak kesimpulannya dia tuh ngatain gini. Berarti kalau mendung maka hujan. Kalau hujan maka bawa payung gitu ya. Hujan maka bawa payung. Nah, dia tuh ngomongnya kesimpulannya gini. Kalau mendung maka hujan. Nah, kesimpulan ini tuh sebenarnya kan harusnya kayak gini ya, teman-teman. Harusnya kita buat premis-premisnya. Tapi dia tuh pernyataannya tuh persis sama si premis pertama. Jadi ini tuh juga benar gitu. Ini benar juga gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak kok, Kak. Malah ngerem. Enggak, Kak. Oke, lanjut. Yang yang kedua ada pasti salah. Kalau ada pasti benar, ada juga yang pasti salah. Yang pasti kalau pasti salah, dia tuh bertentangan ke... putus-putus nggak guys? Aman. Oke. Kalau pasti salah, yang pasti dia tuh bertentangan, kebalikan, bertolak belakang dengan pernyataan atau informasi dan permisalan tidak sesuai. Kesimpulan dan premis-premisnya berhubungan. Contoh, kalau tadi kita pakai premis-premis yang udah kita contohin di sebelumnya ya, di si pasti benar, ini jika P maka H, jika H maka R. Kesimpulannya kan P maka R ya. Terus kalau tiba-tiba, kalau ada gimana sih? Kok, kenapa guys kok rame chatnya? Oh, putus-putus. Ya Allah. Ya Allah, kok putus-putus mulu ya? Oh, udah enggak. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, kalau si P ini maka R, terus kalau ada orang ngomong kesimpulannya tuh bukan R, tapi he. Kan itu berbeda ya. Berbeda sama
logika matematika yang udah kita pelajarin kan. Berarti si kesimpulan yang diambil di soal itu tuh pasti salah. Karena kalau kalian udah pakai logika matematika dan ketemu kesimpulannya, terus tiba-tiba ada premis yang ada pernyataan yang mengatakan kesimpulannya hi, ya itu berarti pasti salah. Pokoknya kalau berbeda sama si R itu pasti salah. Kalau berkebalikan juga, kalau dia ngomong ini tuh negasi R bukan R, itu juga salah guys. Ini salah, ini salah. Kayak gitu. Gampang, pokoknya kalau pasti salah itu pasti bertolak belakang sama yang benar. Nah, teman-teman kan udah tahu nih cara mengambil penarikan kesimpulan yang benar itu kayak gimana kan sebelumnya udah diajarin di 2 minggu ya, 2 minggu pertemuan kita. Jadi kalau ketemu yang pasti salah, itu tinggal kita cari aja kebalikannya gitu. Oke, next ya. Guys, tapi sekarang suaraku udah jelas kan? Sebenarnya aku udah pakai pakai data tapi kenapa? Kadang lancar, kadang putus. Nyala banget kali. Kadang-kadang kak ya, sorry ya guys. Ntar aku ganti ke paket yang satunya. Oh, kalau ini jelas. Oke, lanjut ya berarti. Yang ketiga, ini ada mungkin benar. Nah, mungkin benar ini agak agak sulit ya. Gini, kesimpulan yang kurang, janggal, kosong, kesenjangan, tidak lengkap dari premis-premis yang diberikan. Nah, intinya dia tuh, jika di premis ada kata A dan B, tetapi di kesimpulan hanya menyatakan B. Jadi gini, kalau ada contoh ya, kalau ada syarat menjadi ketua kelas, gini. Syarat menjadi ketua, itu tuh yang pertama dia harus ranking 1. Terus dia harus punya pengalaman. Terus yang ketiga dia harus punya prestasi. Prestasi non akademik ya, non akademik. Nah, si Jarwo ini tuh pengen si Jarwo Patah-patah, Jir. Recording in progress. ya guys hilang bentar ya. Sinyalnya hilang. Eh, ya suaranya gitu ya, yang menggema. Masih double nggak? Nggak kan? Oke, nggak. Oke, ini udah di luar guys aku. Ya ampun, cari sinyal susah amat. Nah, tadi ini udah, pas tadi udah putus dari mana sih putusnya tuh? Ya ampun, putus sekali. Oke, jadi gimana? Ulang dari awal, Kak. Oke, tadi kan ini ya, aku nulis syarat menjadi ketua tuh ada 3. Yang pertama, dia tuh harus ranking 1. Terus yang kedua, dia harus punya pengalaman. Dan yang ketiga, dia harus punya prestasi non-akademik. Nah, si Jarwo ini tuh mau jadi ketua kelas. Ada premis yang mengatakan bahwa Jarwo ini menjabat sebagai ketua kelas. Diketahui bahwa si Jarwo ini pernah ranking satu dan dia tuh menang lomba sepak bola misalnya. Sepak bola. Nah, menurut teman-teman, si Jarwo ini,
kesimpulannya tadi kan gini. Berarti si Jarwo menjabat ketua kelas. Nah, yang kayak gini, karena dia tuh syaratnya kan awalnya tiga ya teman-teman. Syaratnya tiga. Dia ini cuman diketahui dua. Kalau syarat kayak gini, berarti dia tuh konjungsinya dan. Konjungsi dan. Kurang gede. Konjungsinya tuh dan. Kalau dan, dia tuh ketiganya harus dipenuhi. Kalau ada salah satu syarat yang nggak terpenuhi, maka dia tuh nggak bisa jadi ketua gitu. Nah, si Jarwo nih, dia udah memenuhi dua syarat. Tapi syarat ketiganya kita nggak tahu. Dia tuh udah punya pengalaman apa belum, soalnya nggak ditulis kan. Kalau dia ngomong bahwa dia tidak punya pengalaman, contoh nih, yang ketiga dia ngomong tidak punya pengalaman, maka kesimpulan si Jarwo menjabat ketua kelas ini kayak gimana, guys? Ada yang tahu nggak? Salah, Kak. Salah. Hmm? Halo. Belum paham. Oke. Mungkin benar. Suaraku kok double lagi ya. Cek. Oke. Sorry ya guys, ada banyak kendala. Nanti kita perpanjang kok, tenang guys. Oh, udah enggak ya? Udah nggak mengema nih. Nah, lanjut. Kan tadi gini, syarat jadi ketua tuh ada tiga. Yang pertama ranking, yang kedua pengalaman, yang ketiga prestasi. Nah, si Jarwo ini tuh memenuhi dua syaratnya. Nah, yang syarat ketiga, ini tuh kita nggak tahu si Jarwo ini punya pengalaman organisasi atau enggak. Eh, gimana sih? Udah ada suaranya kan, guys? Oh ya udah, ada kok. Nah, si Jarwo kan ini memenuhi dua syarat. Syarat yang ketiga kita nggak tahu nih. Nah, aku nih misalin bahwa si yang ketiga dia tuh tidak punya pengalaman. Maka pernyataan Jarwo menjabat ketua kelas itu tuh pasti benar, mungkin benar, pasti salah gitu. Menurut kalian apa, guys? Pasti salah. Nah, betul. Karena dia kan gini, kalau konjungsinya dan, dia tuh harus memenuhi ketiganya. Nah, kalau dia ini kan nggak memenuhi yang kedua ya. Dia nggak memenuhi yang kedua. Berarti ini tuh pasti salah. Gitu. Salah. Oke, dari sini ada yang mau tanya nggak? Jelas, Kak. Oke, jelas. Nah, kalau ini tuh kita hapus ya. Jadi, dia tuh premisnya cuman dua kayak gini. Cuman ranking satu sama menang sepak bola. Maka pernyataan Jarwo menjabat ketua kelas ini nilainya bagaimana? Mungkin benar. Nah, oke betul banget. Jadi ini tuh mungkin benar. Kalau ketiganya terpenuhi, berarti dia gimana? Pasti benar. Ya, betul. Mungkin benar. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Ya, Yang lain gimana? Udah ya? jelas, Ini, Kak. ini PU apa literasi bahasa Indo? Ini PU ya. PU teman-teman. Oke, next ya. Oke, jadi yang keempat berarti. Keempat itu ada tidak relevan dengan informasi yang diberikan.
atau OOT biasanya. Jadi, kesimpulan itu membicarakan hal-hal lain yang berbeda dengan premis-premis yang dibahas atau diberikan. Jadi, kayak simpelnya tuh di pernyataan dia ngomongin apa, terus kesimpulannya apa. Udah gitu doang, pokoknya OOT gitu. Ini nggak perlu dijelasin kan, teman-teman pasti udah paham nih. Kayak OOT, kayak nggak ada masalah berarti. Next. Nah, tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Ini tuh kadang suka jumbo sama suka yang itu sama mungkin benar. Kalau di mungkin benar, itu kan yang kurang tuh kesimpulan kan. Kesimpulan tadi. Maksudku yang ini. Mana tadi? Ini. Kan yang kurang tuh bagian si syarat si jarwal ini kan. Jadi itu tuh yang kurang. Kita bisa tulis bahwa yang kurang tuh kesimpulannya kurang. Kalau informasi tidak cukup. Kalau mungkin mungkin benar. Nah, si tidak dapat dinilai karena informasi yang tidak cukup, itu tuh yang kurang tuh premisnya atau pernyataannya, guys. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa nyimpulin itu tuh benar apa enggak, atau mungkin benar karena emang informasi yang disajikan dari pernyataannya itu nggak cukup. Jadi kita kayak bingung, ini mau diapain, ini nilainya kayak gimana, apakah mungkin benar, eh, apakah mungkin benar, pasti salah gitu, kita nggak bisa nentuin. Berarti dia informasi dalam soal tuh tidak cukup. Nah, teman-teman yang sering try out pasti kayak, ini ini tuh pasti benar, itu fix salah. Kayak, emang rada tricky ya materi ini sebenarnya. Kadang tuh aku juga, ini tuh mungkin benar, tapi ternyata jawabannya informasi tidak cukup. Iya. Kalau dulu ya, kalau pas belajar, nggak apa-apa, itu wajar, guys. Oke, jadi sebenarnya ada tabel ringkas. Nah, ada cirinya. Kalau sih pasti benar, ya udah dia sesuai dengan kaidah penarikan kesimpulan biasa. Ciri premisnya dia ya udah diketahui dalam teks kan. Kan biasanya tuh ada premis-premis terus kita tarik kesimpulan atau enggak ada manakah yang pasti benar udah kayak gitu doang. Terus yang mungkin benar kalimatnya tidak sama dengan premis yang tapi serupa dengan pemahaman logika umum atau prediksi. Jadi kalau teman-teman itu mungkin nyimpulinnya tuh berdasarkan, oh kira-kira begini gitu. Kalau kira-kira begini berarti dia tuh mungkin benar. Kak izin, iya boleh. Nah, terus si ciri premisnya dia tuh, nah yang tadi beberapa syarat terpenuhi, yang lain tidak diketahui. Kalau yang lain diketahui, dia tuh biasanya ke pasti benar atau enggak pasti salah. Kalau syarat ya, kalau ada maksudku yang beberapa syarat gitu. Nah, kemudian ada pasti salah. Pasti salah tuh pasti dia ada syarat yang negasi, yang pokoknya berkebalikan dengan si premis. Nggak sesuai lah dengan kaidah penarikan kesimpulan yang udah teman-teman pelajari. Terus ada informasi tidak lengkap. Nah, berdasarkan sebagian isi premis, tetapi masih terdapat gap. Jadi kalau informasi tidak lengkap, yang kurang premisnya, premisnya kurang. Kalau tidak relevan, ya udah nggak nyambung gitu. Terdapat premis yang tidak lengkap. Nah, tidak lengkap. Diketahui di teks, namun tidak relevan dengan simpulannya. Makanya kalau OOT ini sebenarnya lebih gampang daripada yang lain karena dia tidak relevan dengan topik yang dibahas gitu. Nah, gimana caranya eh, menentukan ini tuh kualitas simpulannya kayak gimana? Nah, yang pertama, teman-teman mesti kan dia soal udah diketahui nih premis. Kemudian teman-teman buatlah kesimpulannya kayak gimana gitu. Atau enggak, biasanya dia soal udah diketahui nih premis sama kesimpulannya kan. Berkaitan apa enggak? Kalau berkaitan, belok ke kiri. Kalau nggak berkaitan, berarti ke kanan. Kalau nggak berkaitan, ya udah dia langsung tidak relevan. Kalau berkaitan,
sesuai nggak? Kalau sesuai, dia tuh kalau nggak sesuai ya udah salah gitu. Kalau kalau sesuai dia masih ada dua gitu. Apakah lengkap ataukah nggak lengkap informasi ya di sini tuh maksudnya informasi atau premis gitu. Premisnya lengkap apa enggak? Kalau enggak berarti ya udah tidak cukup. Kalau lengkap ada dua lagi. Apakah premisnya sesuai atau enggak? Atau cuman logika umum tuh prediksi ya teman-teman. Maksudnya prediksi di sini itu tuh kualitas kesimpulan yang diambil itu nggak perlu pakai logika matematika yang udah teman-teman pelajari sebelum. Jadi cuman kayak dikira-kira. Oh, kira-kira jawabannya ini. Nah, kan itu mungkin benar kan berarti. Nah, ada yang pasti benar. Ya udah kalau pasti benar tuh dia benar-benar sesuai sama si premis, sama kaidah penarikan kesimpulan yang udah teman-teman pelajari pokoknya gitu. Oke, dari sini ada mau ditanyain nggak? Atau mau ke contoh soal langsung? Iya, Kak. Kayak contoh soal aja. Gimana? Guys, contoh soal. Oke, guys. Gaskan. Oke. Ternyata belum. Ada materi lagi. Penggunaan konjungsi dan. Nah, kan teman-teman udah yang pas kena penarikan kesimpulan juga kan? Yang dan sama atau tuh beda. Kalau atau, contoh nih, A atau B. Syaratnya A atau B ya. Kalau dia udah memenuhi syarat A, ya udah dia boleh. Kalau dia memenuhi syarat B doang, dia juga boleh. Kalau dia memenuhi keduanya, A dan B, juga boleh gitu. Kalau si dan, kan A dan ini udah ya, kemarin bentuk dan tuh kayak gini, kalau atau tuh kayak gini. Jelek banget. Ini dan ya. Kalau si dan itu berbeda. Kalau dan, dia tuh harus keduanya. Jadi A juga dan B juga. Kalau A doang, dia salah. Kalau B doang juga salah. Gitu. Udah gampang. Lanjut. Oke. Gampang kan? Nah, coba ini guys. Contoh soal ini berarti dia ada dan di sini ada atau. Terus si Andi nih ada dan. Nah, teman-teman bisa kerjain ini dalam waktu 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Pinter-pinter kali lah kalian ini. Ya ampun, keren. Oke, karena udah banyak yang bener, jadi langsung dibahas aja ya. Ini, jadi kan untuk dapat lulus ujian, seseorang ini memerlukan nilai di atas KM. Oh, berarti syarat pertama harus di atas KKM. Jadi nilai di atas KKM ini syarat pertama. Kemudian syarat keduanya dan ini ingat dan sertifikat kompetensi atau
memiliki kehadiran di kelas minimal 80%. Putus-putus. Oh, udah nggak putus-putus kan? Udah, oke. Nah, jadi kalau atau dia tuh salah satu terpenuhi aja udah nggak apa-apa. Jadi kalau kita misalin ya, ini A, si sertifikat kompetensi ini B, ini tuh C. Jadi kalau misal dia terpenuhnya A sama B doang, ini tuh betul. Kalau si B sama C, itu salah. Karena apa? Karena dia nih atau. Karena kalau dia mereka berdua terpenuhi, tapi si A-nya nggak terpenuhi, itu tuh jadinya salah gitu. Nah terus, kalau A dan B betul, kalau A dan C juga boleh. Kalau A dan B dan C, tambah lengkap kan? Jadi ya udah boleh aja. Tambah lebih baik kan? Oke, jadi si Andi ini lulus ujian karena memiliki nilai di atas KKM dan sertifikat kompetensi meskipun kehadirannya dalam kelas hanya 70%. Nah, kehadiran dia tuh berarti kan gak memenuhi si C ya, gak memenuhi si C. Tapi dia memenuhi si A dan B. Berarti diperbolehkan nggak? Diperbolehkan ya. Berarti ini tuh pasti benar. Berarti pasti benar jika si Andi ini lulus ujian gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, jelas ya. Next. Oke, next. Apa ini? Kalau A dan C doang, Kak. A dan C doang. Oh, ini maksudku C tadi. Ini C. A dan C doang boleh. Karena dia kan ini di sini tuh atau. Jadi AC boleh, BC boleh, BC nggak boleh, AB boleh gitu. Kak, kalau pasti benar sama enggak sama sebenarnya. Biasanya em, tapi emang biasanya di itu tuh pasti benar gitu. Kan soalnya ada dua benar tuh pasti benar sama mungkin benar. Jadi kalau pasti itu benar-benar benar, kalau mungkin tuh masih perkiraan doang. Next ya. Oke, coba ini guys. Berarti ini waktunya 1,5 menit juga deh. 2 menit deh. Oke, dimulai dari sekarang.
Susah ya teman-teman. Yang jawab bener cuman 10%. Ya ampun. 9% turun lagi. Ya ampun. Kenapa pada jawab ini? Mungkin pilihan dua. Kenapa jawab mungkin benar? Siapa mau jelasin? Bingung, bingung. Ya kak, susah. Susah sih. Pasti benar. Kok bisa pasti benar? Salah ya, masih salah pasti benar. Mau dibahas? Oke, langsung dibahas aja. Eh, eh, eh. Ya, masih salah juga. Ya ampun. Jadi gini, kan pembuatan kue kering, kita baca dulu kan apa sih di atas nih. Pembuatan kue kering tuh dinyatakan berhasil apabila dia punya tekstur yang garing di luar. Oke, pertama tekstur garing nih. Garing di luar, lembut di dalam, dan tidak keras saat dipegang. Suaraku aman kali ya? Nah, si hasil kue kering buatan bunga itu tuh punya tekstur renyah. Terus dia terasa lembut saat digigit dan bercita rasa enak. Nah, simpulannya adalah bunga ahli membuat kue kering. Yang kita bahas tadi di atas adalah pembuatan kue kering dinyatakan berhasil apabila kayak gitu. Terus tiba-tiba di bagian kesimpulan, dia tuh bukan ngomongin pembuatan kue kering yang berhasil, tapi ngomongin kalau si bunga ini ahli buat kue kering karena dia berhasil. Nggak nyambung. Ini tuh eh, kenapa nggak nyambung? Karena emang yang dibahas sebelumnya itu cuman pembuatan kue kering berhasil apabila bukan seorang ahli kue itu berhasil jika membuat kue yang kayak gini gitu. Pokoknya bukan ngomongin gimana ahli kue kan, dia ngomongin bahwa ini tuh pembuatan kue kering yang berhasil. Ada syaratnya nih. Kalau tiba-tiba dia ngomong bunga nih ahli membuat kue kering, nggak nyambung ya teman-teman, berarti dia tuh tidak relevan jawabannya. Yang betul cuman tadi 9%. Kayak ada yang mau ini nggak, mau nanya nggak? Ayo dong guys, nanya aku please. Kok bisa gitu? Bisa dong. Yang bagian mana Rani yang belum paham? Renyah sama garing, maaf ya. Renyah sama garing emang beda Kak. Renyah sama garing tuh emang biasanya gini. Dia tuh emang biasanya pakai bahasa yang agak berbeda dari premis sebelumnya. Kalau di PU tuh gitu. Karena kalau bahasanya persis semua kan ya keenakan kalian ya teman-teman. Nah, renyah sama garing itu ya bisalah kalian anggap sama, tapi masalahnya di sini tuh bukan itu. Masalahnya adalah si bunga nih tiba-tiba jadi ahli buat kue kering. Kan oke, si bunga nih anggap aja berhasil membuat kue kering. Tapi di premis itu nggak ada ngomongin bahwa ahli membuat kue kering tuh yang kayak gimana gini. Ahli yang kok jadi bagus tulisannya. Ahli yang buat kue kering kayak gimana? Ada nggak di premis sebelumnya teman-teman tuh nemu kayak gini? Nggak ada kan? Cuman ada syarat pembuatan kue kering yang dinyatakan berhasil. Gitu teman-teman. Gak ada suara ya Allah. Parabat simpulannya beda lur. Maksudnya gimana? Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Next, Kak. Next, oke. Kok nggak bisa ya ini? Ya ampun, parah banget.
Oh, udah. Oke, sekarang ini ya. Oh iya, kurang teliti. Oh, ketika lihat banget tulis. Oke, ini berarti 2 menit juga deh. Dimulai dari sekarang. Kayak udah ya. Kenapa masih ada yang salah sih, guys? Eh, tapi ini keren, udah 54% bener. Wah, keren banget. Peningkatan tadi 9% berarti 6 kali lipat ya. Oke, jadi langsung kita bahas. Beasiswa bakti ini akan diberikan kepada peserta didik yang berasal dari kurang mampu dan menduduki peringkat besar di kelas. Oke, berarti yang sini dan yang sini atau. Berarti syaratnya tuh kurang mampu sama si menduduki peringkat 3. Nah, terus dia juga bisa, kalau atau dia juga bisa menjabat sebagai ketua organisasi sekolah dan menduduki peringkat 10 besar satu angkatan. Nah, si Andi ini berasal dari keluarga tidak mampu. Oke, berarti memenuhi syarat yang ini ya. Tidak mampu dan selalu mendapatkan nilai terbaik satu angkatan dan tidak mengikuti organisasi apapun. Berarti dia kan memenuhi persyaratan yang ini, terus menduduki peringkat 10. Bentar. Tidak mampu mendapat nilai terbaik satu angkatan. Gini, logikanya kalau dia dapat nilai terbaik satu angkatan, yang pasti kan dia juga dapat peringkat 3 besar lah di kelasnya. Bang, yang satu angkatan aja juara satu, apalagi di kelas kan teman-teman. Terus dia tapi tidak ikut organisasi apapun. Gak apa, nggak ikut organisasi karena dia udah memenuhi dua syarat ini. Dan ini kan cuman atau ya, atau tuh pilihan lain kalau dia nggak nggak memenuhi syarat ini, dia tuh juga bisa memenuhi syarat yang merah ini gitu. Nah, jadi simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Andi mendapatkan beasiswa bakti. Betul apa enggak? Betul, karena dia memenuhi persyaratan yang ini dan persyaratan yang ini.
Jadi simpulan pasti benar. Kayak gitu, guys. Kayak nyampe sini ada yang mau tanya nggak? Pak, udah sangat jelas. Yuk, guys, yuk. Oke, paham. Paham ya? Yang kalau nggak paham, jangan diem-diem baik, guys. Aku kurang teliti. Pasti ini ya, di bagian konjungsi ya. Dan atau itu ya. Gimana? Oke, next ya. Aku mesti ini ya, nggak bisa di-scroll laptop aku. Ini kenapa? Udah. Ya, ini ya, teman-teman. Bacanya orang mampu. Oh. Oke, ini berarti 2 menit juga deh. Dimulai dari sekarang. Bentar guys. Tadi ini nomor berapa ya? Lupa aku. Tadi ini. Ya, nih. Kenapa masih banyak? Ini kurang teliti guys kalian. Yang bener cuma dikit banget, ya ampun. Kenapa? Coba cerita kenapa banyak yang salah. Kuartal kayak apa ya? Kayak Raffi Ahmad mungkin. Ya, langsung dibahas karena banyak banget yang salah. Ya ampun. Ini, jadi gini. Setiap pelanggan di Tokopedia kan yang sudah melakukan minimal. Oke, 5 kali ya ini. Kenapa?
minimal. Nah, udah. 5 kali transaksi selama bulan Maret 2024. Ada pembelian minimal 1 juta rupiah setiap transaksi. Dan dia harus menunjukkan kartu keanggotaan. Nggak putus-putus kan teman-teman suaraku? Aman? Aman nggak? Ya udah aman berarti. Aman, Oke, Kak. oke, makasih ya. Dan dia harus menunjukkan kartu keanggotaannya di tiap transaksi. Baru kemudian dia tuh berhak mendapatkan undian pergi ke Dufan nih. Bersama si Felix. Masih. Berarti kalau mendapatkan undian berarti pergi ke Dufannya tuh kan masih mungkin ya. Nasi, ini bacanya gimana sih? Wonyong. Gitu ya. Mungkin. Terus selalu berbelanja di Tokope dengan nominal lebih dari 10 juta per transaksi. Nah, karena tadi minimalnya 1 juta dan dia ini transaksi 10 juta, berarti syarat si ini minimal 1 juta nih udah terpenuhi. Nah, dia tuh memiliki kartu keanggotaan dan selalu menunjukkannya juga. Berarti syarat keduanya, syarat yang menunjukkan kartu juga terpenuhi gitu. Nah, serta bertransaksi sebanyak 3 kali selama kuartal pertama tahun 2024. Nah, dia tuh kan harus 5 kali transaksi selama bulan Maret 2024 kan. Selama bulan Maret doang, ini tuh dia harus 5 kali transaksi. Kalau 3 kali transaksi selama kuartal pertama tahun 2024, jadi gini, berarti kan kurang ya. 1 bulannya dia tuh harus transaksi 5 kali. Kalau tiga kak, kalau cuma 3 kali selama kuartal pertama, jelas dia nggak memenuhi syarat ini kan, gitu. Kalau dia nggak memenuhi syarat ini, berarti simpulannya kalau dia ngatain bahwa Won-yok ini mendapat undian ke Dufan bersama Felix, itu tuh pasti salah gitu. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Gimana? Bingung? Bingung nggak? Kenapa nggak mungkin benar, Kak? Gini, kenapa nggak mungkin benar? Karena dia tuh ada salah satu premis yang eh, dia nggak dia nggak memenuhi syaratnya gitu. Karena ada satu syarat di mana syaratnya tuh harus minimal 5 kali transaksi kan selama bulan Maret doang nih. Sedangkan kalau kuartal pertama tahun 2000, ya aku hilang ya, sorry, sorry, ya ampun, udah muncul lagi. Iya, santai kamu. Gini ya, lanjut ya. Jadi, tadi kan ada yang nanya, kenapa nggak mungkin benar, Kak? Gitu. Kan dua syarat nih udah terpenuhi. Ini aja, tulis ya syaratnya. Pembelian syarat pertama, itu tuh dia 5 kali transaksi selama bulan Maret. Terus syarat yang kedua, minim 1 juta per transaksi. Per transaksi. Nah, si syarat ketiga itu tuh dia menunjukkan kartu anggota. Kartu anggota. Ketika kalian baca ini kan, udah baca nih, kenapa sih ya Allah sinyalnya? Ini aku padahal udah di luar kamar guys, nyari sinyal ya Allah, maaf ya. Ih, minta maaf.
Hmm, ya, nanti minggu depan usahain ini bangun tower depan rumah. Oke, tadi kan gini, syarat-syarat dari premis. Tadi kan yang pertama nih, 5 kali transaksi Maret, terus minimum 1 juta per transaksi, sama menunjukkan kartu anggota. Nah, si Wonyungi juga berbelanja di Tokopedia. Dia nominalnya 10 juta per transaksi. Waduh, udah udah memenuhi banget kan yang syarat ini. Oke. Terus dia punya kartu keanggotaan dan selalu menunjukkan. Berarti ini oke. Nah, tapi di sini dia tuh selama kuartal pertama tahun 2024, jadi kuartal pertama tuh 1 Januari sampai 31 Maret. Dia tuh cuma transaksi 3 kali doang, nggak transaksi 5 kali. Berarti di sini itu tuh ada yang nggak terpenuhi kan. Ketika ini kan kalau koma itu tuh konjungsinya berarti dan ya guys, dan. Artinya semua ini tuh ketiga-tiganya harus terpenuhi, nggak boleh ada satu yang terlewat. Ketika ada satu yang salah, berarti ini tuh pasti salah. Kalau ada satu yang, contoh nih, si 5, berapa kali transaksinya kita nggak tahu. Berarti dia tuh bukan pasti salah, tapi mungkin benar gitu. Baru mungkin benarnya tuh kayak gitu. Gimana? Masih bingung? Iya, Bapak Owinya. Aduh, takut banget. Jadi kalau dan harus semuanya terpenuhi. Ya, betul. Kalau dia mau pasti benar, harus semuanya kan terpenuhi. Tapi kalau gini, kalau contoh contoh ya, selama ini dia ternyata transaksinya pokoknya dia terpenuhi semua deh. Kalau nih, bingung nanti kalian. Kalau ini terpenuhi ketiga-tiganya, berarti kan pasti benar, pasti benar. Terus kalau ini doang yang tidak terpenuhi, berarti pasti salah gitu. Terus kalau duanya nggak terpenuhi gimana juga pasti salah, sama dong. Terus kalau kayak gini Kak, kalau ini terpenuhi, ini nggak tahu nih. Dia transaksi berapa kali, berarti mungkin benar kayak gitu guys. Sebenarnya gampangnya cuman kayak gitu kalau syarat-syarat tuh. Oke, paham? Yang lain gimana? Mau next? Paham? Paham, Kak. Paham, kayak kagem. Next. Ini ya, dimulai dari sekarang. Berarti 1,5 menit aja. Sampai ini deh, sampai jam 9 pokoknya.
Eh, yang bener dikit banget, lagi-lagi dikit. Hmm, emang agak ini soal kualitas simpulan tuh susah. Ya, langsung kita bahas. Sebagaimana banyak orang di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat Sunda nih punya masyarakat Sunda yang beragama Islam tidak lepas dari tradisi-tradisi untuk menyambut datangnya Ramadan. Yaitu, kalau dia menyambut datangnya Ramadan, orang Sunda tuh bakalan keramasan sama munggahan. Nah, Sonata ini menyambut Ramadan dengan mempersiapkan kurma untuk berbuka dan sahur selama berpuasa. Jadi Sonata ini cuman menyambut Ramadan dengan mempersiapkan kurma. Dia enggak ramasan, enggak munggahan gitu. Maka kesimpulannya adalah Sonata bukan berasal dari suku Sunda. Ini kesimpulannya berarti benar, teman-teman. Karena dia kan enggak ikut tradisi orang Sunda yang ini yang apa tadi, ramasan sama munggahan kan. Berarti dia tuh bener bukan orang Sunda gitu. Jadi jawabannya A. Siapa yang kejebak? Yang bener cuma 3 orang, ya ampun. Gocek aku. Gimana, udah tercerahkan setelah mendengar penjelasannya kan? Malah jawab deh, ya. Ini relevan, dia kan sama-sama ini ya, sama-sama menyambut Ramadan gitu. Dia kan menyambut Ramadan. Jadi dia tuh emang relevan, guys. Kalau dia kayak tadi kan tiba-tiba dia bahas bahwa ahli membuat kue, nah itu baru nggak relevan. Guys, Kak, kalian bukan orang Sundanya terlewat ya ampun, lebih teliti lagi ya. Ada yang mau tanya lagi atau mau lanjut? Harus banyak latihan emang guys. Ya, soalnya tuh beraneka ragam kualitas simulan tuh. Beli instrumen. Next ya. Silahkan kalian coba, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang.
Oke, bakalan kita bahas. Jadi ini topik mengenai deodoran yang sedang hangat banget diperbincangkan kan di Twitter siapa yang main. Kalau salah lagi deodoran nih, ini lagi trending topik. Langsung aja. Produsen ini semakin banyak memproduksi deodoran alami dan bebas aluminium. Nah, pasar deodoran organik global diramalkan. Ini masih diramalkan ya, teman-teman. Akan tumbuh sekitar 15% selama 2023 sampai 2028 dan mencapai 152 juta dolar pada tahun 2026. Nah, simpulan untuk pernyataan di atas adalah peminat deodoran alami semakin bertambah. Oke, relevan nggak ini? Masih relevan kan? Ini ngomongin deodoran. Deodoran yang hanya diramalkan bakalan tumbuh 15% gitu. Nah, terus, tapi ini dia masih diramalkan. Berarti kalau simpulannya adalah peminat deodoran alami semakin bertambah, ini tuh kan ngomongin masa kini ya. Masa kini. Ini apa? Oh, enggak. Masa kini kan. Sedangkan dia tuh masih diramalkan. Boleh nggak kita nyimpulin? Berarti ini tuh kan masih belum ada informasi yang ngomongin bagaimana peminat deodoran saat ini. Dia tuh ngomongin peminat deodoran di masa depan. Benar. Mungkin benar. Ih, salah. Jadinya dia tuh ini kan kurang informasi. Kurang informasi bagaimana keadaan atau peminat deodoran saat ini gitu. Jadi jawabannya yang teman-teman. Ada yang kegocek lagi. Banyak lah yang salah lagi. Yang bener cuman 5 orang. Keren banget yang 5. Hatiku kepikiran. Kenapa pikirin deh? Karena kan ini masih relevan gitu. Dia ngomongin deodoran, deodoran alami, terus ini juga ngomongin deodoran alami, masih masih oke lah. Akhirnya bener ya kan. Ih, susah banget emang materi ini tuh. Banyakin latihan soal aja guys. Udah. Kayak ada mau tanya nggak? Seperti kamu. Udah aman? Oh, kedengeran. Soal lagi. Oke, next. Boleh. Lagi-lagi ketagihan ya. Ketagihan PU. Aduh, susah guys ketagihan PU. Ini boleh deh, 2 menit. Sok mulai dari sekarang.
Kerennya kalian udah pada jago nih. 74% betul. Gile, keren banget. Oke, langsung bahas aja ya. Jadi kan gini, hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjaannya itu memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan, eh, jelek banget, 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Berarti yang nominasi ini harus dua, rekan kerja sama atasannya. Nah, si pekerja C ini tuh disukai oleh rekan kerja, serta mendapatkan penilaian kerja yang sangat baik tahun kemarin. Padahal syaratnya tuh harus 2 tahun berturut-turut, tapi dia tuh cuman tahun kemarin doang. Dan dia itu tuh cuman disukai doang, nggak dinominasiin sama rekan kerja. Yang nyokain juga cuma rekan kerjanya doang, atasannya nggak tahu nih nyukain apa enggak. Sedangkan di sini tuh konjungsinya dan. Kalau konjungsi dan itu tuh harus, contoh nih, harus dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Berarti si rekan kerja, atasannya, itu nggak boleh salah satu aja yang menominasikan, tapi harus keduanya. Harus rekan kerja dan atasan, kayak gitu. Nah, simpulnya gini. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri kok dari ya dari perusahaan Z. Jelas bahwa ini tuh kesimpulannya pasti salah gitu. Udah pada bener. Eh, suaranya putus-putus ya Allah. Oh enggak tuh. Ore. Next ya. Akhirnya. Next, boleh. Semoga betul lagi ya kali ini. Ih, mah gampang. Yang ini gampang, guys. Semenit aja udah. Gak usah pakai polling ya, yang ini gampang. Oke, langsung bahas ya. Gampang nggak? Aku belum ada yang jawab. Udah. Kok jawabannya beda-beda? Bener, bener. Oh, keren, keren. Gila. Kalian cepet banget belajarnya, guys. Nih, seorang bisa, ini agak cepet ya, karena emang gampang. Seorang bisa mendaftar sebagai relawan program A apabila dia udah lulus S1, belum menikah, berusia maksimal 30 tahun, dan siap ditempatkan di wilayah penugasan selama setahun. Jadi syaratnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, si Alia nih udah sarjana. Oke, udah sarjana. Syarat pertama oke. Belum menikah, syarat kedua oke. Berusia 23 berarti maksimal kan 30. 23 di bawahnya 30 kan. Berarti ini oke juga. Dan siap mengabdi di berbagai tempat paling lama untuk 2 tahun. Kan penugasannya cuma setahun ya kalau di wilayah. Ini kalau 2 tahun berarti dia udah memenuhi syarat kan. Juga oke nih. Oke juga. Simpulan berdasarkan informasi tersebut, Aliani bisa mendaftar sebagai relawan program A. Ya udah, berarti kan kesimpulannya pasti betul karena dia emang semua syarat terpenuhi kayak gitu. Ih, keren banget. Ya ampun, ini pasti 99% betul kan? Insya Allah, tabarakallah murid-muridku. Ya, udah info kosan gitu.
Oke, next ya. Gih, cepet cari tiket kereta menuju ke kosan kalian. Nah, udah langsung masuk ini. Langsung wisuda ya, teman-teman. Ini, ini itu agak susah ini. Enggak bener deh. Ini 2 menit boleh. Dimulai dari sekarang. Guys, bentar aku buatin poll nih. Kok nggak bisa disimpan? Huh? Jangan cowok cewek loh, kos bareng. Ih, baik. Baru aja dipuji guys, kau udah pada salah lagi, ya ampun. Ih, ya Allah, kayak gimana guys? Emang yang ini agak susah kan? 27 orang ini, 27% orang ini udah langsung nanti gelombang pertama UTBK, gelombang pertama hari pertama ya. Sesi 1 kalau bisa. Biar nanti IRT-nya kalian tinggi. Kayak dibahas aja karena banyak banget yang salah lagi. Atau B, itu tuh merupakan sisik-sisik berwarna putih atau abu-abu di kulit kepala. Ini cuman pembukaan doang. Ketombe itu sering dianggap berhubungan dengan keringnya kulit kepala. Jadi ketombe ini hubungannya sama kering kulit kepala ya. Terus selain akibat keringnya kulit kepala, ketombe itu juga dapat timbul karena ketidakcocokan dengan produk-produk perawatan rambut, penyakit, dan jamur yang mirip ragi. Karina ini tuh mempunyai kulit kepala yang kering.
Nah, kemudian simpulannya kayak gini. Karina harus mengganti produk perawatan rambut. Produk perawatan rambut itu kan berarti kalau dia mau mengganti ini ya, mengganti produk perawatan rambut, itu tuh cuman mewakili premis yang ini doang. Dia tuh kalau tidak cocok, bisa aja karena tidak cocok karena produk perawatan rambut. Boleh kan berarti. Tapi dia tuh nggak mewakili semua, nggak mewakili penyakit, nggak mewakili jamur. Kan bisa aja ada kemungkinan-kemungkinan lain yang menyebabkan dia tuh kering kulit kepala gitu kan tadi. Ini penyebab kulit kepala. Jadi dia tuh bukan pasti benar, tapi mungkin benar. Dia tuh enggak nyimpulin semua premis yang ada di sini, tapi cuman si ini tadi doang yang depan doang yang produk-produk perawatan rambut gitu. Jawabannya kok pada salah? Kenapa, guys? Widih, Ram benar terus kayaknya. Langsung ke UGM. Cepet gih cari tiket. Wah, Sopo nih keren betul. Anjay, selebeo. Dah, ada yang mau nanya nggak? Kayaknya ini, kalian kegocek mulu perasaan tadi udah bener. Kegocek lagi. Masih kuat. Masih kuat kan, guys? Masih udah ngantuk belum? Kakak kuliah di mana sih? Di Malang, guys. Sebentar. Eh, masih pada mau lanjut apa? Udahan. Kalau belum ngantuk lanjut aja sok, guys. Ini masih berapa soal aku? Ada, udahan. Ada. Satu lagi deh. Ya, lanjut aja ya. Tadi kan ini makan waktu banyak. Ini gampang. Ini deh. Waktunya 2 menit. Berarti sampai menit 26 ya. Oke, jadi dimulai dari sekarang. Mungkin banyak yang salah lagi. Ngegocek ya.
Ya udahlah, udah malam juga. Gak apa-apa, kalian mungkin kurang fokus gitu. Semoga pas UTBK nanti sangat fokus ya teman-teman. Jadi gini kan, kemacetan tuh yang tak kunjung hilang di Atlantis ini adalah akibat dari gagalnya pemerintah menurunkan jumlah kendaraan di jalan. Banyaknya pengendara sepeda motor adalah penyebab kemacetan. Jadi ini pokoknya intinya bahas kemacetan di Atlantis itu tuh akibat dari pemerintah yang gagal. Nah, itu masuknya karena banyaknya pengendara motor ya yang menyebabkan kemacetan itu. Nah, simpulannya adalah pemerintah Atlantis perlu mengurangi produksi sepeda motor. Ada nggak dari yang ini tadi ngomongin produksi sepeda motor? Nggak ada, oke. Nggak ada sama sekali. Berarti ini ya udah tidak relevan, guys. Meskipun dia ngomongin pemerintah Atlantis ini tuh gagal menurunkan jumlah kendaraan motor. Tapi kan dia tuh penyebabnya karena banyak pengendara motor, bukan kayak tiba-tiba produksi harus dikurangi. Ini nggak nyambung, teman-teman. Jadi tidak relevan. Hah, kalian kegocek tuh. Tapi tadi emang nge-lag ya? Nggak tahu. Siap. Ada yang mau nanya nggak? Ih, membernya udah kurang. Tadi padahal 45, sekarang tinggal 37. Malam. Udah makan belum? GoFoodin boleh? Enggak. Udah makan kok. Mau nanya, oh teh boleh kak? Boleh. Oh ya. Ini udah nggak ada yang nanya kan? Kalau nggak ada, ini aku. Oh, masih bingung bedanya. Mana Devia? Hitungan UTB. Iya, nanti ya nanya. Ini siapa tadi? Maksudnya yang nanya materi ini dulu, teman-teman. Ada nggak? Kalau nggak ada ini aku rekamannya aku ini udahin. Udah ya.